Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dengan nomor NIM 201909601172. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Fikri Varian MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. A. Konsep dasar pengawasan. 1. Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistematis informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semuanya sumber daya pengusaha dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dan tujuan-tujuan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. 2. Istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring dan evaluasi atau MONEV merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan kebersihan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut dan sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menghambati hambatan tersebut. Dan sedangkan evaluasi penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. 3. Proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu yang ke-1 menetapkan standar pelaksanaan, dan yang kedua pengukuran pelaksanaan, dan yang ketiga menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Maka jika diperinci lagi dari keterangan di atas sebagai berikut: A. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja, dan yang B. Pengukuran prestasi kerja, dan yang C. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, dan yang D. Mengambil tindakan korektif. Tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sehingga hasil pelaksanaannya dikerjakan di pekerjaan yang diperoleh secara efisiensi dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. 5. Fungsi pengawasan. Ada 4 fungsi pengawasan, yaitu fungsi eksplanasi, menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan, termasuk di dalamnya hambatan dan yang kesulitan, serta alasan terdapatnya perbedaan hasil dari suatu kegiatan. Dan yang kedua, fungsi akuntansi, dan yang nantinya melalui pengawasan dapat dilakukan dengan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang tercapai. Dan yang ketiga, fungsi pemeriksaan, menelaah kesucian pekerjaan yang nyata dengan rencana. Dan yang keempat, fungsi kepatuhan, menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan peraturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan atau compliance. 6. Prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. A. Prinsip keistimewaan. Pengawasan ditujukan untuk menghasilkan good governance, sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistemik. Dan yang B. Prinsip akuntabilitas. Segala yang ditugaskan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diserahi tanggung jawab dalam pekerjaan pelaksanaan tugasnya. Dan yang C. Prinsip organisasi
tugas manajemen ada pada setiap level organisasi, dan pengawasan merupakan tugas setiap pemimpinan yang berada pada organisasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Dan B, prinsip koordinasi. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan kerjasama yang baik antar komponen. E, prinsip komunikasi. Pengawasan menjadi sarana hubungan antara pusat dengan daerah. Dan yang F, prinsip pengendalian. Pengawasan menjadi sarana mengarahkan dan membimbing secara teknis administratif maupun memecahkan persoalan kerja agar tercapai efektivitas kerja. Dan yang G, prinsip integritas. Merupakan kepribadian pengawas yang melaksanakan pengawasan dengan mentalitas yang baik, penuh kejujuran, simpatik, tanggung jawab, cermat, dan konsisten. Dan yang H, prinsip objektivitas. Dan yang I, prinsip futuristik. J, prinsip preventif. K, prinsip represif. L, prinsip edukatif. Dan M, prinsip korektif. Dan N, prinsip 3E, yaitu ekonomi efisien dan efektif. 7. Manfaat pengawasan. Pengawasan diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Dan yang ke-8, jenis pengawasan. Terdapat ada 4 jenis pengawasan, yaitu A, pengawasan melekat, dan B, pengawasan fungsional, dan C, pengawasan masyarakat, dan yang D, pengawasan legislatif. B, pengawasan dalam bidang pendidikan. Merupakan dalam perspektif kebajikan, pengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintahan. 1. Definisi pengawasan. Pengawasan dalam bidang pendidikan menunjukkan karakteristik khas, mengandung konsep supervisi yang kentalnya dengan apa adanya tugas pembinaan, menjadi keliru dan menyalahi aturan. Apabila mekanisme kerja pengawas hanya memantau, meriksa, dan melaporkan saja, karena esensi pengawas di bidang pendidikan terletak pada unsur pembinaan. Dan yang kedua, tugas pengawas dalam melaksanakan tugas menilai dan membina sangat dihindari sikap menjudgemen atau mengadili tanpa adanya penelitian terlebih dahulu tentang satu hal. Dan yang ketiga, fungsi pengawas. Secara umum, pengawas berfungsi sebagai pemerbaik dan peningkat kualitas pendidikan. Dengan demikian, segala aktivitas sekolah yang berkaitan dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi bagian bidang garapan pengawas. Dan yang keempat, kualifikasi pengawas. A, syarat umum, dan yang B, syarat khusus, dan yang C, 5. Jenis pengawas. Jenis pengawas sekolah yaitu 1. Pengawas sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah dasar luar biasa. Dan yang kedua, pengawas sekolah rumpun, mata pelajaran atau mata pelajaran. Yang ketiga, pengawas sekolah pendidikan luar biasa. Dan yang keempat, pengawas sekolah dan bimbingan konseling ditinjau dari jabatan, yaitu 1. Pengawas sekolah pertama, dan yang kedua, pengawas sekolah muda, dan yang ketiga, pengawas sekolah media, dan yang keempat, pengawas sekolah utama. C. Supervisi pendidikan dalam praktek pengawasan. Dalam praktek pengawasan pendidikan, pengawas fungsional memiliki tugas membina dan mengembangkan karir para guru dan staf lainnya, serta membantu memecahkan masalah profesi yang dihadapi oleh mereka secara profesional. Dan yang ke-1 yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. 2. Sasaran supervisi pendidikan. A. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. Pelaku utama dalam suatu PBM adalah guru dan peserta didik. Di samping itu, terdapat anggapan bahwa guru merupakan ujung tombak pembelajaran, sehingga untuk menjadikan PBM itu efektif, maka perlu dia lakukan pembinaan terhadap guru agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan yang 3. Fungsi supervisi pendidikan. A.
fungsi penelitian, dan B fungsi penilaian, dan yang C fungsi perbaikan, dan yang D fungsi pengembangan. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.